Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Eklon Gasik ya, kelas online geografi asik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioma. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang jenis fauna dan flora Indonesia, faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita bicara tentang wilayah yang lebih luas. Ya, jadi kita bicara tentang bioma. Apa itu bioma? Ya, kira-kira siapa yang sudah tahu apa itu bioma? Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, apa itu bioma? Coba kalian amati gambar berikut ya. Ini ada pegunungan es dengan tanaman ya, daun jarum. Kemudian di sini ada tumbuhan, namun daunnya menggugurkan diri atau meranggas ya. Kemudian di sini ada padang rumput, ya di sini ada kaktus. Di sini ada peta dunia dengan warna yang berbeda-beda. Nah, apa itu bioma? Siapa yang sudah tahu? Oke, simpan dulu jawaban kalian. Kita simak penjelasan berikut. Jadi bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, ya, yang meliputi apa? Tumbuhan, hewan, organisme, ya, itu sama. Karena apa? Karena sifat geografis dan iklimnya yang sama. Nah, kita sudah dapat satu kata kunci ya, bioma. Memiliki sifat geografis dan iklim yang sama. Kemudian, ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem ya, dengan elemen regional yang besar. Jadi dia wilayahnya luas ya, dengan elemen regional yang besar. Kemudian suatu bioma ditandai dengan komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Nah, dari tiga kata kunci ini kalian dapat simpulkan sendiri. Kira-kira bioma itu apa? Jadi dia merupakan wilayah geografis ya, wilayah geografis yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama. Kalian perhatikan peta dunia ini ya. Jadi di sini ada beberapa negara atau bahkan benua itu memiliki warna yang sama. Misal biru ini ya, kemudian kuning ini ya, ada kuning, kemudian hijau, di sini ada hijau. Nah, itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah negara-negara yang memiliki warna di sini ya, ketika dipetakan memiliki warna yang sama, itu berarti dia memiliki sifat geografis dan iklim yang relatif sama. Ya, berarti dia biomanya sama ini. Ya. Kemudian apa tadi kata kuncinya lagi? Memiliki elemen regional yang besar. Jadi bioma itu wilayahnya luas, ya, mencakup beberapa wilayah bahkan negara. Kita lihat di sini. Kita ambil contoh yang warna kuning. Ya, yang warna kuning ini. Yang warna kuning ini merupakan bioma gurun ya. Jadi gurun itu tidak hanya terdapat di satu negara saja, namun berada di beberapa wilayah negara. Nah, karena memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, maka dia bisa dikategorikan menjadi bioma yang sama, bioma gurun. Kalau yang hijau ini bioma hutan hujan tropis. Kita lihat Indonesia, ya, Indonesia, Asia Tenggara, India, kemudian Afrika Tengah, ya, Afrika Selatan, kemudian ada Brazil. Ya, ini juga memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, ya. Jadi dia ini membentuk bioma yang sama. Jadi biomanya tidak hanya terdapat di satu negara, tapi ada beberapa negara. Nah, itu maksudnya bioma itu seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, bioma ditandai dengan komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Ya, karena ini sifatnya berbeda-beda, gurun, hutan hujan tropis, kemudian ada bioma tundra ya di daerah kutub.
Ini akan menyebabkan hewan-hewannya dan tumbuhannya itu juga berbeda setiap bioma. Ya, ingat faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, masih ingat? Nah, itu juga akan mempengaruhi di masing-masing bioma seperti itu. Oke. Kita sudah mendapat konsep bioma ya. Jadi diingat-ingat, wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, memiliki elemen regional yang besar, dan ditandai dengan komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Oke, silahkan tuliskan inti dari konsep bioma menurut pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Oke, ini. Jadi maksud dari gambar tadi, jadi di dunia ya, di bumi kita itu ada beberapa bioma ya. Kalian perhatikan peta ini. Jadi di beberapa wilayah ya, bahkan lintas benua, lintas negara itu terdapat beberapa bioma. Yang pertama hutan hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis di sini di peta diwarnai dengan warna hijau. Ya, ini ya. Nah, warna hijau ini. Ini bioma hutan hujan tropis. Kemudian ada savana ya. Savana itu berwarna pink muda ini ya. Di sebagian besar Afrika, kemudian sebagian Amerika Selatan ya, di Australia juga terdapat beberapa. Kemudian ada gurun yang berwarna kuning ya. Nah, ini Afrika Utara, kemudian Asia Tengah ya, Asia Timur. Kemudian di Australia itu juga ada. Kemudian ya kutub. Ya, kutub itu di daerah kutub ini. Atau tundra ya. Tundra itu juga di daerah kutub ini. Ya, tundra yang warna ungu. Kemudian ada semak belukar yang warna coklat, padang rumput ya, yang warna pink agak tua ya ini ya. Di bagian besar Asia, kemudian Australia ya, Amerika Selatan juga beberapa, Amerika Serikat juga ya. Kemudian ada hutan gugur ya, ini hutan ketika musim dingin dia akan menggugurkan daunnya. Ini di wilayah Eropa ya. Kemudian di Jepang juga ada ya. Kemudian ada hutan konifer ya. Hutan konifer itu pegunungan es, kemudian ditandai dengan tanaman berjarum ya, berdaun jarum, konifer, kemudian tundra. Nah ini, jadi di dunia kita ya, di bumi kita itu tersebar berbagai bioma. Ya, bioma tadi apa? Memiliki sifat wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama ya, memiliki regional yang besar, kemudian ditandai dengan komunitas fauna dan flora yang khas dari masing-masing bioma. Itu ya. Oke. Ini kurang lebih seperti ini kalau dijabarkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke penjelasan masing-masing. Nah, yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Ya, bioma hutan hujan tropis itu ditandai dengan apa, Pak, ciri-cirinya? Oke ya, diperhatikan ya. Jadi bioma hutan hujan tropis dari kata hujan ya, jadi rainforest ya. Jadi dia memiliki curah hujan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 2000 mm per tahun. Ini menyebabkan apa? Ketika curah hujan itu tinggi, maka jenis tanaman yang akan tumbuh itu juga beragam. Kemudian pohonnya tinggi-tinggi. Ya, pohonnya tinggi-tinggi sehingga membentuk kanopi di atas, seperti kanopi rumah itu. Akibatnya apa? Sinar matahari bahkan tidak bisa menembus sampai dasar hutan atau lantai hutan, itu tidak bisa. Ya, ini bioma hutan hujan tropis. Ya, tanamannya tinggi-tinggi dia. Kemudian wilayahnya relatif lembab ya. Di negara kita itu juga sebagian merupakan hutan hujan tropis ya, di wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian Papua itu juga hutannya masih lebat ya. Kemudian hewan-hewannya apa, Pak? Ya, hewan didominasi oleh kera, kemudian babi hutan, burung-burungan, kemudian kucing, bajing, harimau. Ya, hewan-hewan di daerah hutan hujan tropis. Wilayah sebarannya di mana aja? Diingat-ingat. Ya, hutan hujan tropis ini ya yang berwarna hijau ya.
Jadi di Indonesia, Asia Tenggara ya, kemudian Afrika Tengah, Madagaskar ya, kemudian di Amerika Selatan, khususnya Brazil ini ya. Nah, ini wilayah persebaran bioma hutan hujan tropis. Ya, satu, kita sudah dapat satu. Kemudian lanjut. Bioma yang kedua, gurun. Nah, pernahkah kalian melihat mungkin kartun Oscar ya? Atau tidak? Ada yang mungkin pernah berkunjung ke Arab ya. Nah, ini contoh kecil gambaran dari bioma gurun. Bioma gurun itu daerahnya relatif kering ya, curah hujannya sangat sedikit, sangat kurang. Bahkan hanya mencapai 25 cm per tahun. Ya, itu curah hujannya sangat sedikit. Nah, kalau curah hujan sedikit akibatnya apa? Maka jenis tanaman yang tumbuh di situ akan terbatas. Jadi tanaman yang bisa tumbuh hanya tanaman yang bisa bertahan di daerah panas. Kurang air itu masih bisa hidup. Nah, itu jenis tanamannya. Misalnya apa? Ini kita lihat ada kaktus, ya, kemudian ada kurma, ya, kemudian hewannya pun sama ya. Hewan-hewan yang bisa bertahan di wilayah panas dan menyimpan air. Ya, misal contohnya ini ada unta ya. Unta itu dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya. Ya. Jadi dia bisa bertahan di daerah panas. Kemudian reptil-reptil ya, kadal-kadal. Kemudian di sini ada rubah, ada kuda Nil ya, di Sungai Nil itu habitatnya ya. Nah, ini contoh bioma gurun. Wilayah sebarannya di mana, Pak? Nah, kalian lihat, amati bioma gurun. Nah, diingat-ingat yang warnanya kuning ya. Di sini ada Asia Tengah, ini di China ya, kemudian Asia Timur, daerah Timur Tengah Arab ya, kemudian Afrika Utara, kemudian di sebagian Australia itu juga ada gurun ya. Ingat-ingat wilayah sebarannya. Kemudian lanjut, bioma yang berikutnya yaitu sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselangi oleh semak belukar dan beberapa pohon ya. Jadi dia padang rumput, namun ada sebagian kecil pohon ya dan semak belukar ini. Ini pasti kalian tidak asing ya. Ini kalau kalian pernah menonton film Madagaskar ya, itu wilayahnya ada beberapa itu yang padang rumput juga berupa sabana. Daratan Afrika itu juga banyak sabananya. Nah, floranya apa kira-kira? Nah, flora yang bisa hidup juga dengan curah hujan yang tidak banyak ya. Di sini curah hujannya juga tidak terlalu banyak, hanya 25 sampai 100 cm per tahun ya. Ini curah hujan di sabana ya. Jadi tumbuhannya juga jarang. Di sini ada macan tutul, ada singa, ada zebra ya. Jadi ini fauna-fauna di sabana. Kemudian pohonnya atau floranya ada palem, akasia ya, rumput-rumputan, semak-semak ya, seperti itu. Itu untuk bioma sabana. Sebarannya di mana, Pak? Oke, savana. Kita lihat savana ya. Kalian lihat ini. Warna pink muda ya. Sebagian besar dia terdapat di Afrika ya. Di Afrika ini, kemudian Amerika Selatan, kemudian Madagaskar, di Australia juga ada savana ya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia itu sebenarnya ada savana. Di daerah mana? Kemarin masih ingat? Oke, betul sekali. Di daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, itu persebaran dari savana ya. Kita lihat bioma yang berikutnya ya, yaitu bioma taiga. Ya, taiga ya, bukan yang setiap pagi kalian tabung ya. Bukan ya. Ini taiga, jangan dipotong menjadi dua kata ya. Taiga ya, bioma taiga. Nah, bioma taiga ini dicirikan dengan apa? Kita lihat. Bioma taiga tumbuhan yang dominan merupakan tumbuhan konifer. Konifer itu apa? Daunnya jarum seperti cemara ya, pinus. Ya, itu di bioma taiga. Kemudian apa? Hewan yang hidup di situ ya. Ada cerplai, kemudian tupai, beruang, serigala ya. Ini di bioma taiga. Nah, bioma taiga itu di wilayah yang dingin di sini ya. Ditandai dengan apa? Kok Bapak tahu dingin? Di sini ada salju. Berarti dia mengalami musim dingin. Wilayah persebarannya apa? Jadi diingat-ingat,
Bioma taiga itu ciri khasnya flora ya, dia berdaun jarum, berkonifer ini. Nah, persebaran dari taiga, kita lihat hutan konifer ya atau taiga. Ini berwarna biru muda. Ya, di wilayah Eropa Utara ya, kemudian Amerika Utara juga sebagian ini ada ya. Jadi dia yang mendekati ke kutub. Ya, karena daerah dekat dengan daerah kutub maka dipengaruhi oleh musim dingin ya. Ya, ini wilayah persebaran di bioma taiga atau hutan konifer. Kemudian lanjut. Bioma yang selanjutnya yaitu tundra. Nah, bioma ini merupakan bioma yang jarang tanamannya. Dia didominasi oleh apa? Lumut. Ya, ini ada lumut. Ya, dan rumput-rumput yang hanya bisa hidup di tundra. Mengapa hanya lumut dan rumput ya? Karena bioma tundra itu bioma terletak di sekitar kutub. Ya, daerahnya dingin. Kalau daerah dingin, maka jenis tanaman yang bisa hidup di daerah dingin itu terbatas. Ya, tidak semua tanaman bisa hidup di daerah dingin. Ya, sebagian besar merupakan lumut. Ya, kemudian lanjut. Nah, hewan-hewannya juga yang bisa bertahan di daerah dingin, misal beruang ya, penguin kalau kalian lihat. Kemudian ada elang, ada paus juga ya. Nah, ini yang bisa bertahan di daerah dingin. Persebarannya di mana? Nah, kita lihat tundra ya. Tundra itu yang berwarna ungu ya. Jadi dia ini terletak di daerah kutub. Ya, kutub bumi. Ya, di kutub utara ini sangat dingin, maka persebarannya di sini. Kemudian selain di daerah kutub, bioma tundra itu sebenarnya juga terdapat di pegunungan-pegunungan yang tinggi, di mana terdapat salju. Bahkan salah satunya ada di Indonesia. Kira-kira di mana? Oke, betul sekali ya, di Papua ya, di Puncak Jayawijaya itu bahkan terdapat salju yang bisa menghasilkan atau terjadi bioma tundra. Ya, pokoknya dia di daerah yang dingin, daerah kutub. Ya, tumbuhan yang bisa hidup ya lumut ya dan rumput-rumputan. Kemudian bioma tundra ini mengalami 9 bulan musim dingin. Bayangkan. Musim dinginnya 9 bulan dan musim panasnya itu hanya 3 bulan. Kira-kira kalian sanggup bertahan hidup di sana? Nah, makanya kalian harus bersyukur ya karena kalian hidup di Indonesia dengan bioma hutan hujan tropis, dengan curah hujan dan musim kemarau yang seimbang, makanya kita bisa sehat, tanaman subur ya, makanya kalian harus bersyukur kita berada di negara tropis. Ya, lanjut ke berikutnya. Ada bioma padang rumput. Ya, bioma padang rumput ya. Flora yang hidup di bioma padang rumput antara lain akasia, semak ya, ini kurang lebih sama dengan sabana. Kemudian faunanya juga kurang lebih sama ya, ada rusa, harimau, kanguru ya, singa, ular ya. Padang rumput. Nah, bioma padang rumput ya. Kita lihat di peta ya, sebagian besar Asia, kemudian ada di Australia, Amerika Selatan juga ada, Amerika Utara juga ada. Kemudian bahkan di Indonesia pun ada ya padang rumput itu. Di daerah mana yang curah hujannya sedikit? Nah, betul sekali di daerah Nusa Tenggara Timur. Ya. Ini bioma padang rumput, kurang lebih cirinya hampir sama dengan bioma savana ya. Cuma yang membedakan kalau padang rumput ya hanya rumputan. Kalau savana itu masih ada beberapa pohon tinggi, namun tidak rapat pohonnya ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ada bioma hutan gugur. Nah, ini bioma hutan gugur dicirikan dengan apa? Bioma ini terdapat di wilayah yang memiliki 4 musim biasanya. Ya, jadi ketika dia musim dingin, daun akan rontok ya. Ini ketika musim semi, misal contohnya pohon oak ya. Ketika musim semi dia akan lebat ya daunnya, tapi ketika musim dingin dia akan rontok. Ya, akan menggugurkan daunnya. Kemudian hewan-hewannya di sini ya, ada panda, ada anjing, ada rakun. Panda ini endemik di Cina ya. Ada rakun ya. Kemudian ciri lain, ciri khas dari hutan gugur itu ketika musim dingin hewannya sebagian besar melakukan hibernasi. Nah, apa itu hibernasi? Hibernasi itu tidur
panjang ya. Jadi melakukan hibernasi, tidur panjang. Nah, kalian tidure panjang bahkan sedino ini digugah ibu era tangi-tangi berarti kalian melakukan hibernasi ya. Hibernasi itu bukan hanya hari, bahkan bisa sampai 1 bulan, berbulan-bulan ya untuk tidur itu. Seperti itu hutan gugur ya. Nah, wilayah persebarannya di mana hutan gugur? Kita lihat. Hutan gugur ya di daerah Eropa ya. Daerah Eropa, kemudian dataran Asia ini wilayah Cina sebagian, wilayah Jepang ya. Kemudian sebagian Amerika Utara ya. Jadi dia mengalami 4 musim, kemudian ketika musim dingin itu tanaman akan gugur. Ya. Tanamannya akan merontokkan daunnya, kemudian ketika musim semi dia akan tumbuh lagi ya. Tadi misal faunanya itu ada floranya ya, ada pohon oak ini ya. Pohon basswood ya. Nih. Oke, kita sudah membahas seluruh bioma yang ada di bumi kita. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi kita sudah belajar apa itu bioma ya. Bioma itu apa? Kalian sudah tahu ya. Jadi bioma merupakan wilayah geografis yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama, ya, memiliki regional yang cukup luas, kemudian ditandai dengan komunitas fauna dan flora yang khas. Kemudian di muka bumi ada beberapa bioma ya, ada hutan hujan tropis, ada gurun, ada savana, padang rumput, ada taiga, kemudian ada tundra, ya, ada hutan konifer. Nah itu kalian ingat-ingat, kemudian kalian bisa catat di buku kalian masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.